Jadi ini adalah penjelasan dari tugas. Jadi ini salah satu contoh dari skema penelitian sederhana. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk mengambil isu nasional atau bahkan internasional. Jadi kalau saya tugasnya lebih pada apa yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Jadi Mitra Bestari bisa mencari atau mengamati permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan terkecil di tempat tinggalnya. Contoh sederhana yang saya ambil di sini, ini contoh ya. Jadi pertama yaitu permasalahannya, itu kita harus melihat dulu ada permasalahan apa. Yang saya ambil di sini adalah permasalahan sampah. Jadi ada permasalahan di mana di lingkungan katakanlah di RW. Jadi kita batasi skup lingkungannya yaitu ada satu RW. Permasalahan yang ada yaitu yang pertama produksi sampah yang tinggi, kemudian wawasan lingkungan di dalam masyarakat masih rendah, dan yang ketiga tidak ada penanganan kolektif untuk sampah. Jadi selama ini pemanfaatan atau penanganan sampahnya dilakukan oleh masing-masing rumah tangga. Nah, dari permasalahan ini, kemudian kita harus menganalisa dulu, apakah kondisi internal dan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi permasalahan ini yang bisa kemudian kita manfaatkan untuk mencari solusi. Nah, analisa internal dulu yang pertama. Analisa internal itu kita bisa mencoba melihat situasi atau kondisi yang ada di internal masyarakat di RW 2, katakanlah kalau ini adalah RW 2 ya tadi. Kemudian analisa internalnya contohnya, ini contoh ya, bahwa ada potensi partisipasi warga yang tinggi. Jadi warga senang dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan bersama-sama. Entah itu ngumpul bareng untuk sekedar ngerumpi, atau ngumpul bareng untuk kerja bakti, atau ngumpul bareng untuk hal-hal yang lain. Baik itu positif maupun negatif, itu kita petakan juga. Kemudian analisa internal yang lain yaitu rendahnya SDM. Jadi SDM masyarakat yang masih tergolong rendah, masih banyak pemikiran-pemikiran dari warga yang masih kurang berwawasan lingkungan. Itu juga salah satu dari kondisi internal yang ada. Kemudian mungkin dari rendahnya SDM ini berakibat pada kondisi ekonomi yang juga rendah. Itu salah satu dari analisa internal juga. Sementara untuk hal-hal yang saya sampaikan itu tadi dari kondisi internal itu sebisa mungkin kita angkakan. Jadi kalau kita ngomong potensi partisipasi warga tinggi, itu kita nominalkan. Nominalnya gimana? Apakah jika ada dalam satu hari itu 24 jam, itu berapa jam ada waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk berkumpul dengan warga yang lain gitu, dengan sesama anggota masyarakat di situ. Itu kita angkakan. Kemudian kalau kita ngomong SDM rendah, itu juga kita harus sampaikan juga di sini bahwa mungkin pendidikannya yang rendah atau dari kualitas pola pikirnya. Nah, itu kita sebutkan. Rata-rata pendidikan masyarakat sekitar itu di RW itu yang SD berapa, yang SMP berapa, yang SMA berapa. Jadi semuanya harus dalam bentuk data, dalam bentuk angka. Kemudian kalau ngomong ekonomi rendah, itu juga kita harus melihat pendapatannya berapa. Pendapatan per minggu atau per bulan, per minggu, atau per hari. Itu kita nominalkan semua. Jadi datanya kita harus lengkap secara statistiknya, angkanya. Kemudian salah satu contoh dari analisa eksternal itu adalah mindset pengelolaan terhadap sampah di masyarakat RW terkait itu masih sangat rendah.
Misalnya mereka dengan gampang membuang sampah di pinggir jalan atau di selokan-selokan, atau bahkan belum ada kesadaran untuk menggunakan kembali sampah yang telah mereka produksi. Contohnya seperti penggunaan plastik. Mereka bisa dengan mudah menggunakan plastik tanpa ada upaya untuk reuse atau recycle. Jadi tidak ada upaya untuk itu. Kemudian ada tuntutan untuk kehidupan yang sehat. Itu juga salah satu analisa atau kondisi dari eksternal yang ada di lingkungan RW terkait. Mungkin ada juga kalau perdes tentang sampah atau peraturan perundangan yang terkait dengan sampah itu bisa dimasukkan di dalam analisa eksternal, dan itu tetap harus ada dalam bentuk angka ketika itu merupakan hal-hal yang bisa diangkakan. Jadi datanya harus benar-benar lengkap, dan ini termasuk kalau ada perundangannya itu perundangan apa, misalnya Permendagri atau peraturan menteri P2DT itu, pembangunan desa tertinggal atau apa itu. Nah, itu ada perundangan-perundangan seperti itu. Kalau misalnya ada ayat berapa, pasal berapa, itu harus disebutkan. Oke, ini adalah analisa internal maupun eksternal dari permasalahan ini. Pemikiran dari warga yang masih kurang berwawasan lingkungan. Itu juga salah satu dari kondisi internal yang ada. Kemudian mungkin dari rendahnya SDM ini berakibat pada kondisi ekonomi yang juga rendah. Nah, itu salah satu dari analisa internal juga. Sementara untuk hal-hal yang saya sampaikan itu tadi dari kondisi internal itu sebisa mungkin kita angkakan. Jadi kalau kita ngomong potensi partisipasi warga tinggi, itu kita nominalkan. Nominalnya gimana? Apakah jika ada dalam satu hari itu 24 jam, itu berapa jam ada waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk berkumpul dengan warga yang lain, gitu, dengan sesama anggota masyarakat di situ. Itu kita angkakan. Kemudian kalau kita ngomong SDM rendah, itu juga kita harus sampaikan juga di sini bahwa mungkin pendidikannya yang rendah atau dari kualitas pola pikirnya. Nah, itu kita sebutkan. Rata-rata pendidikan masyarakat sekitar itu di RW itu yang SD berapa, yang SMP berapa, yang SMA berapa. Jadi semuanya harus dalam bentuk data, dalam bentuk angka. Kemudian kalau ngomong ekonomi rendah, itu juga kita harus melihat pendapatannya berapa. Pendapatan per minggu atau per bulan, per minggu, atau per hari. Itu kita nominalkan semua. Jadi datanya kita harus lengkap secara statistiknya, angkanya. Kemudian salah satu contoh dari analisa eksternal itu adalah mindset pengelolaan terhadap sampah di masyarakat RW terkait itu masih sangat rendah. Misalnya mereka dengan gampang membuang sampah di pinggir jalan atau di selokan-selokan, atau bahkan belum ada kesadaran untuk menggunakan kembali sampah yang telah mereka produksi. Contohnya seperti penggunaan plastik. Mereka bisa dengan mudah menggunakan plastik tanpa ada upaya untuk reuse atau recycle. Tidak ada upaya untuk itu. Kemudian ada tuntutan untuk kehidupan yang sehat. Itu juga salah satu adalah analisa internal maupun eksternal dari permasalahan ini. Nah, di dalam permasalahan ini nantinya ketika kita membuat bahasa tulisan, itu harus dibahasakan di dalam pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau
kalau ada permasalahan, kita punya masukan. Misalnya, kita akan mengusulkan bank sampah Idih Wiadatara. Ini contoh ya, contoh nama. Nggak ada yang namanya bank sampah Idih Wiadatara yang sungguhan, jadi contoh aja. Misalnya kita mau mengusulkan adanya bank sampah. Dari permasalahan yang ada kita butuh ini. Akhirnya kita bikin ini. Kemudian kita programkan. Kira-kira layanan-layanan ini apa yang mau kita bawa di dalam bank sampah ini. Salah satu contohnya di sini saya sebutkan ada layanan tabungan sampah untuk hari raya. Jadi tidak boleh diambil sebelum menjelang hari raya. Jadi tabungan itu dipakai untuk kebutuhan hari raya. Kemudian ada pengangkutan sampah, tentunya ini berbayar, jadi ada iurannya. Kemudian ada composting, jadi ada pembuatan atau mendaur ulang dari sampah organik yang ada untuk dibuat kompos. Layanan yang lain adalah untuk pemberdayaan, misalnya dengan mengadakan pelatihan atau workshop atau sosialisasi dan penyuluhan. Itu salah satu atau beberapa contoh dari layanan pemberdayaan. Nah, permasalahannya ini yang sudah tadi dibahasakan di dalam bahasa pertanyaan ini bisa dibaca ya. Jadi ini bagaimana implementasi strategi bank sampah Idih Wiadatara ini memberi manfaat bagi penanganan sampah di RW berapa, dusun berapa, desa apa, itu kita sebutkan nanti. Kemudian apakah hasil dari bank sampah ini dan apa saja dampaknya. Nah, ini akhirnya kita melihat kalau misalnya adanya bank sampah ini dengan permasalahan ini, kemudian muncul ide atau gagasan untuk pendirian bank sampah ini. Bank sampah ini ketika dijalankan dengan layanan-layanan ini, hasilnya apa? Hasil di sini harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi nanti hasilnya di sini juga bagaimana implementasi, berarti implementasinya dengan prosedurnya seperti apa. Bank sampah ini berjalannya seperti itu harus dijelaskan pada hasil. Kemudian ada dampak. Dampak ini bedanya teman-teman mungkin antara hasil dan dampak ya. Kalau hasil ini yang secara langsung menjawab pertanyaan di permasalahan. Sementara dampak ini seperti efek samping dari bank sampah ini, efek samping tapi yang positif. Jadi secara sosial, dampak sosialnya adalah masyarakat lebih guyup, masyarakat lebih bisa menerima wacana-wacana yang baru terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian dampak ekonominya adalah ada peningkatan pendapatan keluarga. Nah, ini salah satu dampak juga. Kemudian dampak budaya, ada munculnya budaya untuk meminimalisir sampah. Itu adalah salah satu contoh dari dampak. Nah, tugas teman-teman atau tugas Mitra Bestari kelompok paket C kelas 10 dan 11 adalah membuat skema seperti ini, membuat bagan seperti ini yang nanti akan saya coba analisa, kita bedah untuk bisa dipresentasikan selanjutnya menjadi bentuk-bentuk penelitian. Jadi nanti bentuknya bisa berupa video, bisa berupa presentasi foto atau bahkan tulisan atau artikel. Jadi bisa macam-macam nanti bentuk penelitiannya. Yang jelas pertama kita bikin bagan ini dulu. Terserah isunya yang mau diambil di lingkungan sekitar yang muncul apa. Apakah masalah bank sampah, apakah masalah keamanan atau permasalahan pendidikan atau permasalahan-permasalahan lain yang muncul di lingkungan